Yang pertama itu dindingnya hijau. Dibuka dinding hijau, kuning. Buka dinding kuning, putih. Buka dinding putih, nisan Rasulullah. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah, Rasulullah begini. Lihat Zaini datang begini nih. Kuburnya bergerak, keluarlah beliau. Kita cium, kita peluk. Di dalam rasa kita yang kita peluk itu adalah nisan. Kali dibuka, oh bukan. Ininya aliful am, mimul fam, nunul has. Katanya kuburannya goyang. Terus Nabi keluar, Nabi cium lutut saya. Gimana Nabi cium lutut ente? Ini benar, dia bilang Nabi cium lutut dia. Gimana? Waktu kuburan goyang, apakah tidak heboh itu askar-askar di Masjid Nabawi? Kuburan ini Nabi mau kemana? Muhammad mau kemana? Katanya. Saya mau cium itu lutut orang Indonesia. Ini mana? Apa enggak heboh seperti itu? Boleh orang cerita-cerita, tapi kita punya otak berpikir apa benar seperti itu. Masa kejadian tersebut tidak terekam? Makanya saya katakan aneh. Di tahun sekarang, tahun 2000-an, Nabi keluar dari kuburan ketemu dengan orang. Sementara waktu Nabi meninggal, putrinya Fatimah menangis, sedih sampai sakit sampai meninggal. Nabi tidak pernah ketemu dengan apa? Putrinya. Nabi tidak pernah mengunjungi sahabat yang paling dicintai, Abu Bakar. Umar bin Khattab tidak pernah. Terus datang tahun 2000 ketemu dengan ente, apa kelebihannya ente? Sementara orang-orang yang Nabi cintai tidak pernah Nabi kunjungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Kalau kita lihat keiskalan atau keitiratan Firanda terhadap kisah dari Guru Sekumpul yang beliau nyatakan ketika Guru Sekumpul itu ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di sana Guru Sekumpul itu melihat kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau makam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bergoyang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bangkit dari kuburannya, kemudian memeluk Guru Sekumpul. Kemudian pernyataan Firanda itu mengatakan hal tersebut tidak mungkin. Apa tidak heboh orang-orang yang menyertai Guru Sekumpul, terutama askar-askar di sana? Pernyataan seperti ini menurut saya menunjukkan Firanda itu tidak teliti atau tidak dobat terhadap apa cerita yang disampaikan oleh Guru Sekumpul. Karena penganalogiannya Firanda itu adalah idraku ainir roksi. Jadi Firanda ini ketika mendengar cerita dari Guru Sekumpul atau kejadian aneh yang dialami Guru Sekumpul ketika beliau ziarah atau sowan ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menganalogikan secara idraku ainir roksi. Andaikan Firanda itu teliti terhadap apa yang disampaikan atau cerita yang disampaikan oleh Guru Sekumpul ketika beliau sowan ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemukan kejadian-kejadian yang aneh, tentunya Firanda tidak akan mempunyai stigma semacam itu. Karena kalau kita lihat, andaikan kita teliti terhadap cerita dari Guru Sekumpul itu, maka kita akan menemukan satu kata atau satu ungkapan yang menyebabkan kita tidak akan keliru pemahamannya terhadap cerita yang disampaikan oleh Guru Sekumpul, seperti halnya penganalogian dari Firanda tersebut. Yaitu ketika Guru Sekumpul ini menyatakan, pengrasah kita yang dipeluk itu adalah nisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebenarnya itu bukan nisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernyataan ini menjadi bukti bahwasanya yang disebut oleh Guru Sekumpul ketika beliau masuk ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemukan makam Rasulullah itu bergoyang, itu bukan secara idraku ainir rosi. Dan juga ketika Guru Sekumpul ini menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bangkit dari kuburnya kemudian memeluk Guru Sekumpul, itu bukan yang dimaksud idraku ainir rosi. Akan tetapi itu adalah idrakul misal ala tahqiq. Pernyataan ini tentu sesuai dengan apa yang dipaham oleh ulama-ulama salaf kita, tentunya azwaja. Kalau dengan ulama Wahabi tentu tidak sepaham karena arah pola pikirnya itu tidak sama. Kalau dengan azwaja itu akan sama, terutama dengan pernyataan dari Imam Ghazali yang dikutip oleh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari. Dan sebelumnya begini, oleh teman-teman perlu dicermati bahwasanya beliau Guru Sekumpul ini adalah termasuk orang yang alim pada masanya. Tentu beliau ini akan banyak referensinya di dalam cara pola dia berpikir. Tentunya kalau ditanyakan apakah Guru Sekumpul ini pernah membaca Fathul Bari, yang ditanyakan apakah pernah, tentu beliau akan sering membaca Fathul Bari karena beliau ini adalah ulama yang alim. Tentu di dalam nasul ibarat yang ada di referensi kitab salaf itu tentu beliau ini akan banyak membaca. Di kitab Fathul Bari ini kalau kita lihat ada pernyataan dari Imam Ghazali yang secara madroknya nanti sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Guru Sekumpul.
Di dalam Fathul Bari ini, Imam Ghazali itu menyampaikan begini. Ketika seseorang itu bermimpi atau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara yaqodoh, yang dilihat itu bukan jasadnya, bukan badannya, bukan syakhsiyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi dia hanya misalun lahu, contoh saja yang hadir kepada orang tersebut, baik ketika di dalam mimpi ataupun di dalam yaqodoh. Jadi kalau kita analogikan cerita dari guru sekumpul itu, yang dimaksud guru sekumpul itu bukan idroku aniroksi, akan tetapi idrokul misal. Karena tentu arah pola pikir beliau ini akan sama dengan ulama-ulama salaf. Kalau kita baca Nasul Ibarah yang ada di kitab Fathul Bari yang mengutip pendapatnya Imam Ghazali, laisa ma'na qawlihi ra'ani annahu ra'a jismi wa badani wa innamal muradu annahu ra'a misalan sara dzalikal misalu alatan yata'adda bihal ma'na alladhi fi nafsi ilaihi wa kadzalika qawluhu fasayaruni fil yaqadati laisal muradu annahu yara jismi wa badani. Yang dimaksud dalam ibarat ini oleh Imam Ghazali adalah ketika seseorang itu mengatakan dia pernah bermimpi, dia telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara jaga, yang dilihat bukan badannya, yang dilihat bukan jasadnya, akan tetapi misalnya saja. Beliau kan meneruskan ibarat ini dengan pernyataannya, bal huwa misalul lahu alat tahqiq. Itu hanya misal saja terhadap orang tersebut. Misal ini ada alat tahqiq, ada alat misal. Kalau yang datang kepada guru sekumpul itu adalah misal alat tahqiq. Kalau kita lihat yang datang kepada guru sekumpul itu bentuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu alat tahqiq, karena yang misal yang datang kepada guru sekumpul itu adalah seperti halnya, salah satu cirinya adalah seperti beliau ketika hidup. Dalam artian bentuk wajahnya yang dilihat oleh guru sekumpul ini adalah bentuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih hidup, yang digambarkan di beberapa redaksi hadis atau di syama'ilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kalau kita lihat di dalam ibarat yang ada di dalam kitab Fathul Bari ini, Ibnu Hajar itu mengutip pendapatnya Ibnu Tin yang mengatakan, wa qala Ibnu Tini al-muradu man amana bihi fi hayatihi wa lam yarahu liqaunihi hina idin ghaiban anhu fayakunu bihadza mubasysyiran likulli man amana bihi wa lam yarahu annahu la budda an yarahu fil yaqadati qabla mautihi. Artinya adalah, katanya Ibnu Tin ini atau pendapatnya Ibnu Tin ini menyatakan bahwasanya seseorang yang beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika seseorang ini tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena orang tersebut adalah waiban dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang ini suatu saat akan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum dia meninggal. Jadi simpelnya begini, seseorang yang mengimani terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan pasti melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara yaqadhah. Itu menurut pendapatnya Ibnu Tin di dalam kitab Fathul Bari. Jadi kalau kita analogikan begini, analogi yang disampaikan oleh guru sekumpul itu adalah analogi yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, yang dikutip oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, yang menjelaskan arti hadis man ro'ani fil manami fasayaroni fil yaqadati. Ini menunjukkan bahwasanya idroknya guru sekumpul itu adalah idrokul misal, alat tahqiq, yaitu melihat perumpamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alat tahqiq, seperti halnya ciri-ciri ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini hidup. Bukan dalam artian idroknya guru sekumpul itu adalah idroku aini ro'si. Jadi firanda ini kalau kita lihat analoginya secara usul fikih, idroknya itu adalah ketika mentakhrij, kemudian ketika mentangkih dan mentahkikul manat, itu tidak sesuai dengan apa kisahnya dari guru sekumpul. Sehingga tidak sesuainya ini dan tidak dobitnya ketika menganalisis sesuatu permasalahan, maka nanti ikhrajul hukminya itu tidak benar. Jadi ketika mengeluarkan, menyimpulkan ini tidak benar, maka itu tidak benar, karena ketika dia mendobit suatu masalah itu tidak benar. Seperti di dalam konsep usul fikih tadi, secara takhrij, sekihnya dan tahqiqnya itu tidak sesuai, sehingga nanti ikhrajul hukuminya tidak sesuai. Jadi kalau kita simpulkan, firanda ini secara analogi, di dalam menganalogi kisah atau pernyataan guru sekumpul ketika beliau ini bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu fasid dari sisi pendobetannya, atau istilahnya itu tidak dobit di dalam menganalisis suatu kisah yang disampaikan oleh seseorang. Jadi kalau orang ini tidak dobit, maka hukum yang disampaikan atau ikhrajul hukumnya tentu tidak benar. Dan perlu diketahui oleh teman-teman netizen sekalian, terutama teman-teman Wahabi,
idrok yang benar itu tidak berpatokan kepada gelar yang ada, akan tetapi idrok yang benar itu berpatokan kepada bagaimana dia mentobat satu masalah atau menganalisis atau meneliti satu masalah dengan benar sesuai konsep usul fikih yang ada, konsep kitab-kitab yang ada. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat teman-teman netizen sekalian, terutama teman-teman Wahabi. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.